layarnya ke share kan ya? Ada. Oke. Hari ini saya mau berbagi kasih karunia tentang silsilah Adam yang dicatat di Kejadian 5. Sudah 3 minggu kita libur. Saya cedera otot pita suara, jadi dilarang ngomong selama 3 minggu. Terakhir itu mungkin teman-teman udah lupa tentang Kejadian 4. Kita bahas silsilah Kain di Kejadian 4. Melalui silsilah keluarga Kain, itu ada recordingnya sih, nanti teman-teman bisa cek lagi kalau lupa. Alkitab memperlihatkan kepada kita hari ini seperti apa sih jalan kehidupan manusia yang meninggalkan jalan iman. Jadi silsilah Kain itu adalah kehidupan yang meninggalkan jalan iman. Nah, peradaban manusia itu mengalir menuju humanisme. Fokusnya tuh kenyamanan, keinginan daging, kepuasan manusia. Contohnya ya, Lamek, keturunan ke-6 dari Kain, dia membanggakan dirinya kepada istri-istrinya tentang peristiwa dia bunuh seorang anak muda. Ia membunuh seorang muda karena melukai dia, karena memukul dia sampai bengkak. Dan itu seolah-olah suatu prestasi yang sangat dapat dibanggakan. Kalau dicatat di Kejadian 4 ayat 23, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi memukul di sini itu bukan memukul yang kuat sekali ya, hanya memukul, mungkin nggak sengaja kali memukul, terus dia bunuh, terus dia banggain hal-hal seperti ini. Kira-kira kalau Lamek ini tipe manusia yang seperti ini, dia bakal didik anaknya seperti apa ya? Dia bakal ajarin apa ke anak-anaknya? Nah, kalau kita simpulkan di pelajaran kita terakhir, di zaman itu pendidikan atau pewarisan ide dalam silsilah ini, itu tentang bagaimana yang kuat bisa menelan yang lemah. Bagaimana kehidupan yang sukses, kehidupan yang bebas sepenuhnya dari Allah, itu bisa kita lihat lewat apa? Prestasi anak-anaknya. Dicatat di Kejadian 4, Yubal, Tubal Kain, sama Naama itu kan anak-anak Lamek kan. 4 anak Lamek ini menggambarkan apa? Hal ekonomi, hal kaya ya, hal punya ekonomi, hal entertainment, hal teknologi, hal kehidupan hedonisme. Dan Lamek punya semua ini. Bukan hanya punya, anak-anaknya itu pemimpin di dunia ini. Dengan berlimpah. Jadi gambaran dari Lamek punya semua ini dengan berlimpah. Nah, namun secara ajaib, silsilah ini tiba-tiba terputus, stop. Berakhir begitu saja. Sampai di sini stop, kayak nggak dicatat lagi. Alkitab berhenti mencatat. Nah, meski demikian, sifat dosa dan kejahatan dari garis silsilah ini itu terus berlanjut. Walaupun pencatatan silsilahnya stop, nggak tahu apakah dia masih punya anak lagi atau berakhir di sini, tapi pastinya pasti punya anak lagi kan. Tapi Alkitab nggak catat. Yang jelas, sifat dosa dan kejahatan diwariskan bahkan kemana? Ke kehidupan orang-orang lain. Kita tahu dari mana? Contoh ya. Contoh di zaman Yesus. Kalau baca di Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi
ketika mereka mau lewat daerah orang Samaria nggak boleh. Terus Yakobus sama Yohanes bilang apa? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini adalah suatu penampilan yang menunjukkan kesombongan manusia yang mencari kepentingannya sendiri. Nggak taat kepada kebenaran, malah menyerah kepada kelaliman. Kenapa? Kenapa murid-murid Yesus seperti ini? Karena mereka terekspos. Karena mereka dari kecil terbiasa melihat kehidupan yang sistemnya begini. Yang mereka bisa lihat tuh lewat apa? Lewat para penjajah di zaman itu, bangsa Roma, atau para imam atau para orang Farisi yang korup di zaman itu, ya macam-macam. Nah, meski ini adalah masa akhir pelayanan Yesus, artinya kan mereka udah ikut Yesus berapa 3 tahunan kan? Tapi sebelum 3 tahun itu, kehidupan mereka selama ini bagaimana? Sudah terbiasa. Makanya ketika ada sesuatu yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak mereka, mereka bilang apa? Apakah Tuhan mau kalau kami menyuruh api turun dari langit? Ini murid Yesus tuh. Kalau dicatat di Roma 2 ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Diperingatkan seperti ini. Ahli Taurat, imam, ahli-ahli Farisi, mereka merasa tahu dan merasa kenal Allah, merasa tahu firman. Akhirnya mereka menempatkan diri mereka di posisi yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, sekarang murid-murid Yesus bagaimana? Karena mereka merasa memiliki firman yang sejati, karena mereka merasa memiliki Tuhan, akhirnya mereka pun menghakimi orang-orang Samaria. Kenapa buah-buah seperti ini bisa muncul? Kalau baca di Hosea 10 ayat 13, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Di zaman itu, zaman perang, bagi sebuah kerajaan, bagi seorang raja, hal-hal banyaknya kereta perang ya, banyaknya kereta, banyaknya kuda, banyaknya pahlawan, itu penting. Pasukan tentara itu penting. Makanya kerajaan itu biasanya apa? Mencari hal-hal yang penting untuk mengokohkan kerajaannya. Contoh, Saul ya. Di dalam kehidupan Saul, dicatat seperti ini. Saul, raja pertama Israel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Jadi sepanjang peperangan, di medan perang, dimanapun, kalau Saul lihat ada seorang yang gagah perkasa, pahlawan, diambil sama dia. Dijadikan apa? Peralatan perang. Nah, dengan banyaknya peralatan perang, kereta perangnya, jumlah pahlawan dia, Saul merasa apa? Wah, kerajaanku akan aman. Nggak ada lagi yang bisa menyingkirkan kerajaanku. Dia mengandalkan apa? Pahlawan-pahlawan. Sampai Tuhan tunjukin siapa? Goliat nih, kamu lawan. Karena mengandalkan diri atau mengandalkan manusia yang kelihatan, ya di mulut mengandalkan Tuhan. Semua tergantung Tuhan di mulut ya. Tapi di hati mengandalkan yang kelihatan. Hal-hal jasmani. Makin lama seseorang berkutat di dunia, makin sering dia terekspos dengan dunia. Kalau kita kerja, macam-macam orang kita akan ketemu. Macam-macam taktik mereka akan pakai. Dan kita akan lihat apa? Orang yang pakai taktik sukses, sedangkan orang yang nggak pakai taktik, akhirnya apa? Tersingkir dari kerjaan. Itu kan kita lihat sehari-hari kan. Makin terekspos hal-hal dunia, hal yang lebih kuat, hal yang lebih hebat bagaimana, itu mereka cari. Tapi akhirnya apa? Hal yang sejati, hal yang lebih besar dari segala sesuatunya, hal yang seharusnya manusia cari, itu nilainya mulai memudar. Hal-hal sejati yang harusnya manusia cari, harusnya manusia andalkan, itu nilainya memudar. Setelah memudar bagaimana?
lama-lama nggak dicari lagi. Kemuliaan bagi Allah, itu nggak dicari lagi. Hidup kekal, itu nggak dicari lagi. Bagaimana Allah menilai kita, itu nggak dicari lagi. Tetapi bagaimana hal-hal dunia mengenai materi, hiburan, pangkat, kedudukan, nama baik, bagaimana pandangan orang terhadap saya ya? Malu dong kalau orang berpendapat saya seperti itu. Jadi yang dicari itu apa? Pendapat orang, bukan pendapat Allah. Di zaman, bahkan di Minggu Sengsara ya, di Minggu Sengsara, di perjamuan terakhir, murid-murid itu ribut mengenai siapa di antara mereka yang lebih hebat, yang lebih besar. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Terbesar di antara mereka tuh mau dinilai dari apa? Apakah hal-hal dunia? Karena kalau yang dinilai itu hal-hal dari sorga, mengenai iman, mengenai pertobatan, mengenai syukur, itu manusia nggak bisa nilai, itu hak Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa nilai. Manusia sama sekali nggak punya nilai. Nggak bisa menilai. Hanya Tuhan yang bisa menilai. Akhirnya, di dalam pengajarannya, Yesus suka ngomong, kalau contohnya di Yohanes 5 ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Bagaimana kita mau percaya Allah kalau pandangan atau penilaian yang kita benar-benar khawatirkan adalah pandangan orang? Nah, ini zaman Yesus loh. Itu jauh dari zaman Kain. 4.000 tahun. Kalau kita balik lagi ke zaman Kain, di zaman Kain, itu kan Kain satu orang kan yang berbuat dosa. Awalnya, dia meninggalkan Allah. Lama-lama, jadi keluarga Kain. Keluarga Kain, kalau kita ingat minggu lalu, Kain itu bikin suatu kota. Dinamain kota itu sesuai dengan nama anaknya. Kota Henok. Nama anaknya Henok. I'm glad you like it. I'm glad you like ya, sorry Ibu, ada suaranya masuk. Oh, boleh saya ini nggak? Boleh di mute? Tolong mute. The flounder, the one I bought. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari Kain, keluarga Kain. Keluarga Kain itu bentuk suatu kota kan, kota Henok. Nah, mereka tinggal di situ tuh. Henok, terus punya anak Irat. Makin besar kotanya, akhirnya apa? Keturunannya makin banyak kan? Makin banyak keturunannya, tinggal di situ, kotanya tambah besar, makin sukses keluarga Kain. Puncak kesuksesannya di mana? Di zaman Lamek tadi kan? Di zaman Lamek yang tadi, yang anaknya Yabal Yubal tadi. Makin sukses. Lama-lama, dosa-dosa itu, sifat-sifat dosa itu mulai menyebar ke kota. Di kota itu, kota Henok itu. Lama-lama bagaimana? Menyebar. Di zaman Nuh, penuh. Dosa kejahatan dari satu orang, Kain, melanda dunia dengan sangat dahsyat. Jadi manusia itu terseret satu persatu. Satu persatu. Menyebar itu kalau disebut menyebar, artinya awalnya tuh hanya ada beberapa orang doang yang terekspos kan. Mungkin mereka lihat di dalam kota, oh cara hidup Kain seperti ini. Enak banget dia seperti itu. Oke, kalau gitu aku juga mau seperti itu. Lama-lama apa? Karena terekspos dengan cara-cara dosa, cara-cara kejahatan, akhirnya keturunan Kain, karena terekspos kejahatan keluarga Kain, lama-lama ikutan. Yang terekspos ikutan melakukan. Nah, kalau kita lihat ya, dari zaman Kain ke zaman Nuh, itu 1.000 tahun. Itu waktu berlalu 1.000 tahun.
bukan waktu yang singkat, 1000 tahun. Nah, di 1000 tahun ini, di akhir, di zaman Nuh, dicatat seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sudah penuh, katanya. Kalau lihat bahasa aslinya tuh sudah penuh sampai full. Kalau kita isi air di gelas tuh penuh. Kalau diisi lagi tumpah. Udah penuh, nggak ada tempat tersisa. Setelah 1000 tahun, penuh. Kayak COVID, satu orang nyebar, orang-orang yang tadinya sehat, terekspos, kena. Nah, seperti itulah. Selama 1000 tahun ini, dosa menyebar sedikit demi sedikit, akhirnya menguasai semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang, di sepanjang 1000 tahun ini, apakah Allah diam saja? Apakah Allah pasrah gitu? Ini pertanyaan yang harus kita renungin. Dalam 1000 tahun ini, apa yang Allah kerjakan dalam 1000 tahun ini untuk melawan gelombang kejahatan? Semuanya itu dirangkum di dalam silsilah Adam di Kejadian 5. Makanya di silsilah Adam ini kan nama-nama doang kan. Kalau kita baca ini nama-nama, kok cuma nama-nama sih? Kalau saya baca Alkitab dulu, kalau sampai Kejadian 5 lewatin. Oh, ini cuma nama-nama doang. Karena nggak ngerti. 1000 tahun ini, Allah bekerja banyak sekali. Semuanya dirangkum dalam Kejadian 5. Yang hari ini dibukakan buat kita pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia lewat apa? Buku-buku sejarah penebusan. Pertama ya, pertobatan Adam. Adam dalam satu hari kehilangan 2 anak sekaligus. Bisa bayangin nggak? Anak yang bungsu dibunuh oleh anak yang sulung. Yang sulungnya pergi. Ini bisa gila. Kalau penulis buku khotbah, kamu bisa gila katanya. Betapa hancurnya hati Adam di zaman itu. Di saat itu. Apakah Adam protes atau enggak ya? Kalau saya misalnya ada di posisi Adam, saya pasti setidaknya akan protes. Tuhan, bukankah aku sudah didik anak-anakku di dalam iman? Meskipun persembahannya yang satu itu tidak tulus, tapi kan yang satu tulus. Apakah harus dua-duanya yang Tuhan ambil? Kalau Kain bisa menjadi seperti itu hanya gara-gara persembahannya ditolak. Gara-gara persembahannya ditolak, Kain bisa berubah seperti itu. Adam bagaimana kalau dia kehilangan 2 anak? Kain itu berubah jadi jahat gara-gara apa? Persembahannya ditolak. Adam, 2 anaknya hilang. Kebayang nggak air matanya Adam? Tapi Adam sama sekali tidak meninggalkan Allah. Melainkan dia bertobat. Bahkan makin bersandar kepada Allah. Tahu dari mana? Di ayat 25, Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Karunia Allah. Allah. Dia masih ingat Allah. Dia masih mengingat bahwa Allah mengaruniakan seorang anak yang lain. Kita bisa lihat apa? Adam dan Hawa sungguh makin bertobat. Makin bertobat ya kan? Nah, ketika Kain bunuh Habel, Adam melihat betapa sakitnya hatiku. Anakku ini melakukan sesuatu yang tidak pantas, hatiku sakit. Mungkin
waktu aku nggak taat di Taman Eden, hati Allah tuh sesakit ini kali ya. Mungkin dia bisa ngerasakan, oh rupanya aku tuh menyakiti Allah seperti ini. Berikutnya ya, pertobatan Adam. Setelah pertobatan Adam, kan Set kan? Set. Arti nama Set itu pengganti, atau orang yang ditetapkan, atau fondasi, atau dasar. Dari asal katanya sit, artinya mendirikan, atau menetapkan. Nah, tentang Set, itu dikasih keterangan tambahan seperti ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Set ini ada atribut gambar dan rupa Adam. Adam ada atribut gambar dan rupa Allah. Sekarang Set ada gambar dan rupa Adam. Artinya apa? Artinya Set itu ada gambar dan rupa Allah. Meskipun nggak sempurna. Kenapa? Karena waktu kejatuhan Adam, gambar dan rupa Allah itu tercoreng dari Adam. Jadi pada Set sedikitnya ada gambar dan rupa Allah. Sepenting apakah diberikan Set ini? Kalau kita hari ini kan, anak itu kan penerus keluarga. Anak itu penerus keluarga. Penerus marga, penerus generasi ya. Nah, tapi kalau bagi Adam, anak itu punya satu arti lagi. Yang lebih utama dibanding semuanya. Yaitu apa? Penerus janji. Di Taman Eden, Allah janji tentang Mesias yang akan datang dari keturunan perempuan. Kalau kehilangan semua anak, artinya apa? Janjinya hilang. Anaknya hilang, anaknya nggak ada lagi. Tapi apakah Allah membiarkan Adam? Tidak. Dengan memberikan Set, itu Allah seperti berkata, aku ingat janjiku. Jalan untuk Mesias datang, itu masih ada. Jalan agar manusia bisa kembali kepadaku, belum dibatalkan. Maka Set ini bukan sekedar anak, tapi apa? Penerus perjanjian. Maka kira-kira apa yang akan disampaikan Adam kepada Set? Banyak hal. Penulis rangkumkan tentang apa? Bagaimana perbedaan hidup di dalam dan di luar Eden. Dulu di Taman Eden bagaimana ya? Sekarang di luar Eden bagaimana ya? Terus pasti Adam juga ceritakan tentang perjanjian perbuatan. Allah bilang, jangan makan. Apalagi jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau makan pasti mati. Tapi ternyata ular bohongin kita. Akhirnya kita jatuh. Tuhan kasih kita perintah untuk memelihara dan mengusahakan tanah, tapi kita nggak serius. Dia jelasin tentang ketaatan, tentang iman. Akhirnya apa? Setelah kejatuhan, tentang janji. Kan Tuhan kasih janji kan tentang Mesias. Mungkin juga Adam akan ajarin tentang kakak-kakaknya dulu, kakak-kakaknya Set yang dulu, tentang Kain dan Habel. Banyak hal yang Adam pasti ajarin kepada Set. Banyak hal. Nah, sebagai ganti Habel, Allah memberikan benih yang lain. Pelajaran terakhir kita, benih itu apa? Firman kan? Lukas 8 ayat 11. Benih itu firman Tuhan. Dalam hidup kita, ada bagian diri kita, itu yang sifatnya mirip Habel. Artinya apa? Dengan tulus kita tuh memuliakan Allah. Dengan tulus mau memberikan persembahan yang utama, yang sulung bagi Allah. Ada di dalam diri kita. Tapi di dalam diri kita juga ada karakter seperti Kain. Nah, berapa seringkah Kain di dalam hati kita membunuh Habel? Seberapa sering? Maka apa harapannya bagi kita hari ini? Tapi selama firman yang adalah benih dari Allah masih diberikan kepada kita hari ini. Kalau hari ini masih terima firman, itu Allah masih ngomong, jalan kembali kepadaku masih ada. Jadi sebesar apapun dosa kita di masa lalu, jangan pernah ada pikiran saya itu nggak layak.
Asal Tuhan hari ini masih berkenan memberikan kita firman, hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kita set, artinya Allah benar-benar masih mengharapkan pertobatan kita. Dan dia akan ampuni semuanya. Makanya dicatat di Ibrani 3 ayat 15 apa? Apa pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dicatat di Ibrani 3 ayat 15 seperti itu. Nah, lebih lagi dengan memberi nama set, artinya pengganti, orang yang ditetapkan, fondasi, dasar. Ini nubuat tentang Yesus kan? Ini nubuat tentang Yesus. Kenapa? Karena ya Yesus, Mesias, itu kan ditetapkan. Dia menggantikan kita. Dia datang sebagai benih firman. Dia menjadi dasar atau fondasi. Ini gambaran tentang Yesus. Firman yang menjadi manusia. Maka tidak seperti Kain yang meninggalkan Allah dan membangun peradaban manusia. Dalam hidup kita, fondasi kita itu apa? Dasar kita itu apa? Haruslah Yesus. Saat kita membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun bisnis kita, ataupun membangun gereja, membangun iman ya, dasarnya tuh Yesus. Kita harus periksa kehidupan kita. Kita tuh lagi berdiri di posisi pondasinya apa? Jadi setelah memberikan Adam, pertobatan Adam, kita bisa belajar dengan diberikannya Set. Jadi Allah tuh nggak diam. Dalam 1000 tahun ini Allah nggak diam. Berikutnya, pencatatannya seperti ini. Ayat 4 dan 5 ya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Adam masih hidup 800 tahun lagi. Dan bukan hanya hidup, dia punya anak lagi. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Set itu punya banyak adik. Jadi dia punya anak-anak. Itu adiknya Set kan, anak-anak banyak. Laki-laki kayak perempuan kayak banyak. Selama 800 tahun. Ini orang banyak nggak tahu. Ada berapa banyak kita nggak tahu, Alkitab nggak catat. Dan kemudian kalau kita baca terus silsilah Adam ini, setelah Adam kan Set pun sama. Set pun kemudian punya banyak anak. Enos pun punya banyak anak. Setiap nama yang dicatat di Kejadian 5, masing-masing punya banyak anak. Mereka hidup sekian ratus tahun, dan mereka punya banyak anak. Nah, selalu dicatat tokoh A punya anak laki-laki dan perempuan. Maka, akhirnya kalau kita susun ya, jadi seperti ini. Contoh nih, Adam. Kita susun ya, punya anak Set kan. Pertama Kain punya anak Henok. Terus punya anak-anak lain kan, itu saya nggak catat. Terus dia punya anak Set. Dia punya anak-anak lain. Anak-anak lain ini pasti punya anak-anak lagi kan. Dan anak-anak ini pasti punya anak-anak lagi kan. Tapi saya nggak catat. Kita fokus Set dulu. Set, waktu dia punya Enos, dia pun punya anak-anak lain. Enos juga sama. Punya Kenan, punya anak-anak lain. Kenan punya Mahalaleel, punya anak-anak lain. Mahalaleel punya anak namanya Yared, punya anak-anak lain. Yared pun punya anak Henok, punya anak-anak lain. Dan begitu seterusnya. Henok, Metusala, Lamek, Nuh. Nuh, terakhir. Kalau kita susun, ini hanya catat beberapa generasi saja. Sebenarnya kan banyak sekali kan yang nggak muat kalau mau dicatat. Nah, dari sekian banyak, teman-teman bisa bayangin sendiri ya betapa banyaknya cabang ini ya. Dari sekian banyak, keturunan-keturunan ini, keturunan Adam loh, dari Set. Dari Adam, dari Set, dan terus. Nah, dari sebanyaknya keturunan ini, dari sekian banyaknya keturunan ini, yang mana yang ikut jalan Kain? Coba teman-teman renungin sebentar. Yang mana yang ikutin jalan Kain? Ada atau enggak yang ikutin jalan Kain? Kalau kita lihat di Kejadian 6, awalnya kan dicatat anak laki-laki Allah. Laki-laki itu kan ada biji kan, testis istilah kedokterannya. Secara medis, tanaman pun sama kan.
Ada tanaman laki-laki, ada tanaman perempuan. Tapi secara Alkitab, arti dalamnya itu manusia yang punya firman, benih, biji, itu firman ya. Manusia yang punya firman, itu dianggapnya laki-laki, cowok. Makanya sering dia diumpamakan Allah sebagai mempelai laki-laki, manusia mempelai perempuan. Karena manusia itu nggak punya firman, yang punya firman itu Allah, mempelai laki-laki. Yang nggak punya firman itu perempuan. Nah, dicatat di awal Kejadian 6 itu apa? Anak laki-laki Allah melihat anak perempuan dunia. Orang yang punya firman, lihat hidupnya orang yang nggak punya firman, akhirnya apa? Bercampur. Terpaut. Akibatnya mayoritas, kebanyakan dari silsilah Adam yang banyak ini, pada akhirnya, semuanya ikut jalan Kain. Buktinya apa? Dicatat di Kejadian 6, ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah sejamannya. Kata sejamannya ini ya, siapa yang hidup sejamannya? Bukankah ayahnya, pamannya, kakeknya, kakek buyutnya, anak-anaknya, keponakannya, semua, keponakan jauhnya. Banyak sekali kan? Kejadian 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Terus Nuh bilang apa? Oh, oke Tuhan. Memang yang lain-lain itu jahat-jahat semua. Mereka memang pantas mati. Biar aja mereka mati. Mereka pantas dihakimi air bah. Sementara aku akan bikin bahtera secara diam-diam. Apakah Nuh akan seperti itu? Ini keluarganya loh. Kalau dicatat di 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Pemberita kebenaran. Kebenaran apa yang diberitakannya? Kemana yang lain? Adik-adiknya mana? Paman-pamannya mana? Segitu banyak keturunan Adam. Hal ini menegaskan kepada kita apa? Memperingatkan kita apa? Dosa itu nggak pandang bulu. Walaupun dari garis keturunan Adam, dan diwariskan iman oleh Adam, apalagi dari garis keturunan Set, tanpa sadar, manusia terlena dan tersesat. Akhirnya, tanpa sadar, mengikuti jalan Kain. Mereka tinggal makan, kawin. Akhirnya apa? Sampai air bah itu penuh. Sampai ke hidung mereka dan mereka mati. Mereka nggak ngerti kenapa mereka mati. Jadi ya, kalau kita renungkan ya, dari sekian banyak ini, cuma dicatat 10 nama. 10 nama. Ini memang 10 nama. Cuma 10 nama. Dicatat 10 nama. Tapi di baliknya, sejarah 1000 tahun, entah ada berapa banyak, berapa juta manusia, mungkin miliaran manusia, tersusun dalam entah berapa banyak cabang aliran silsilah. Semuanya hanyut dalam aliran dosa. Makin berlalu waktu, makin kuat, makin menyebar. Pada akhirnya semuanya mati, musnah lewat air bah. Jadi 10 nama ini apa? Ini rahasia. 10 nama ini adalah rahasia. Satu aliran rahasia. Satu jalan rahasia. Ada satu tokoh yang ubah di silsilah ini, dan ada satu tokoh yang lolos dari penghakiman air bah. Makanya Yesus ngomong kan, zaman akhir itu sama seperti zamanmu. Kalau kalian mau ngerti, kalian harus tahu zamanmu. Ini zamanmu.
1000 tahun. Ada rahasia besar di sini. Maka kalau kita mau peroleh rahasia keselamatan, sangat penting untuk baca buku sejarah penebusan, silsilah di kitab Kejadian. Yang saya sampaikan di kelas itu hanya sedikit sekali. Maka saya benar-benar mengharapkan teman-teman buka dan baca. Baca sendiri. Terima banyak kasih karunia di situ ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya. Kejadian 4 terakhirnya disebut seperti ini. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Arti nama Adam itu manusia. Set itu fondasi atau pengganti, atau orang yang ditetapkan. Enos itu arti namanya manusia lemah. Ini di pelajaran terakhir kita bahas ini, manusia lemah. Nah, Set yang menyadari bahwa manusia itu sangat rapuh dan terbatas, benar-benar suatu keberadaan yang tidak berdaya, sama sekali nggak bisa menang lewat godaan dosa. Jadi dia lihat sekitarnya, dia lihat apa? Manusia tuh nggak bisa menang lawan dosa. Kalau mau mengandalkan kekuatan sendiri, nggak bisa. Maka manusia tuh harus ngapain? Berseru kepada Allah, berseru pada nama Tuhan. Makanya dicatat, Mas. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Artinya apa? Manusia lemah. Siapa yang mau kasih nama anaknya manusia lemah? Kalau mau juga kasih manusia kuat dong. Hei, kamu lemah gitu, manusia lemah. Kan malu kan punya anak dipanggil manusia lemah. Dia juga di sekolah kasihan yang dibully, namanya manusia lemah. Tapi waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kok kesek-kesek ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa manusia menyerukan nama Tuhan? Untuk mencari keselamatan. Jadi manusia itu berseru kepada Tuhan itu untuk mencari keselamatan. Makanya dicatat Kisah 2 ayat 21, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kenapa mencari keselamatan? Karena sadar keadaan yang benar-benar butuh pertolongan Allah. Kalau nggak sadar ini tuh manusia nggak akan cari Allah. Harus sadar dulu. Berikutnya, setelah kita sadar bahwa diri kita itu tidak mampu memimpin diri sendiri, tidak mampu memimpin keluarga, tidak mampu memimpin tempat kerja. Kalau aku memimpin diriku sendiri, hasilnya pasti hancur. Hasilnya pasti keinginan diri, keangkuhan hidup, pemuasan nafsu, keserakahan. Aku udah coba pimpin diriku sejauh ini, dan hasilnya hancur. Maka Tuhan tolong pimpin aku. Ada lagunya kan, Tuhan pimpinlah aku. Sadar akan kelemahan dan berseru kepada nama Tuhan, itu rahasia dari jawaban. Dicatat di 2 Korintus 12 ayat 9. Ada yang boleh tolong bacain nggak? 2 Korintus 12 ayat 9. Pak Rusdi. Ya. Tolong itu dibilangin dong buat pendeta Latin itu tolong di-mute dong. Bisa Iya, kasih saya co-host Pak, supaya saya bisa jagain berisik soalnya. Iya, ya. Ayatnya di mana Pak? Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus ya? Iya, 2 Korintus 12 ayat 9. Oke, sebentar saya cari 2 Korintus 19. 2 Korintus 12 ayat 9. 12 ayat 9. Oke, berbunyi demikian firman Tuhan. Ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran
oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Bukan itu ya? 2 Korintus 12 ayat 9. Oh, 2 Korintus 12 ayat 9. Bentar. Ayat 9. Oke, saya baca ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan menaungi aku. Amin. Nah, Enos memberi nama Kenan anaknya. Arti nama Kenan itu memperoleh belas kasihan tanpa terduga. Anak laki-laki yang diperoleh tanpa terduga, atau arti namanya itu milik yang besar, milik yang sangat besar. Apa yang besar itu bukan dalam segi ukuran ya, tapi sesuatu yang amat kita anggap paling besar. Apa yang paling besar dalam diri kita, dalam hidup kita? Nah, kalau dicatat di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Enos memberi nama Kenan, itu adalah seruan keharuan. Enos itu terharu. Di tengah zaman yang sangat jahat, dan makin jahat, walaupun belum jahat sepenuhnya, tapi makin jahat, Enos sadar nggak ada faktor dalam dirinya yang bisa diandalkan atau bisa diperhitungkan sehingga dia layak mendapatkan suatu hadiah. Nggak ada. Tetapi dia dapat hadiah itu. Makanya dia kasih nama anaknya Kenan. Hadiah apa yang dia dapat? Iman. Iman yang bisa bertahan di zaman yang semakin jahat. Kenan, setelah Kenan, Mahalael. Kenan kasih nama anaknya Mahalael, artinya pujian kepada Allah, atau Allah terpujilah. Pujian kepada Allah yang lahir dari hati yang sadar, mengerti, penuh dengan rasa haru, atas segala belas kasihan yang tak terduga yang diterimanya dari Allah. Jadi walaupun dunia makin jahat, manusia-manusia yang sadar, mereka memuliakan Allah. Inilah zamannya Mahalael. Kemudian anaknya Mahalael dikasih nama Yared, artinya turun atau rendah. Turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Membawa sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, artinya itu. Nah, dari arti nama ini tuh terlihat kerendahan hati. Yesus turun dari tempat yang tinggi, tahta Allah. Dia jadi manusia. Lahir di kandang. Besar anak tukang kayu. Diabaikan saudara-saudaranya. Setelah besar, dihina para pemimpin agama. Ditolak bangsanya, disalib. Disalib. Kalau baca di Filipi 2, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian Yared punya anak. Henok, arti namanya guru atau prakarsa. Ini Henok yang berbeda dari keturunan Kain ya. Namanya sama, Henok juga. Ada catatan tambahan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Kalau bahasa aslinya, kata lagi itu nggak ada. Jadi harusnya Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan.
Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusalah. Henokh bergaul, kalau bahasa Inggrisnya diterjemahin walk with God ya, walk. Kalau bahasa Ibrani halak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kan ada Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani kan di zaman Yesus. Bergaul itu diterjemahkan sebagai menyenangkan. Makanya kalau dibaca di Ibrani 11 ayat 5 dicatat apa? Henokh itu diubah. Kenapa? Karena dia menyenangkan Allah. Berjalan. 300 tahun berjalan, 300 tahun menyenangkan, 300 tahun bergaul. Seperti apa kehidupan yang bergaul bersama Allah, berjalan bersama dengan Allah, itu nanti kita akan pelajari di buku ini juga ketika kita bahas tentang kehidupan Abraham, Ishak, sama Yakub. Nah, tapi Henokh itu hidup di tengah-tengah dunia yang makin jahat kan di zaman itu kan. Orang-orang makin jahat. Kalau baca di Yudas dicatat seperti ini. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, kita bisa menduga kehidupan di zaman Henokh tuh mirip-mirip seperti ini. Perbuatan mereka fasik, orang-orangnya fasik, mulut mereka fasik, dan mereka menista Allah. Henokh itu jadi prakarsa atau guru yang mengajarkan kepada kita kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Guru dari ubah. Nah, sisa-sisa nama Metusalah, Lamek, Nuh kita akan lanjutin minggu depan ya. Nah, sekarang saya akan simpulkan 10 tokoh yang dicatat di dalam silsilah. Di setiap zaman mereka hidup mengalami kepedihan yang sangat luar biasa. Karena mereka harus bergumul melewati arus dosa dan kejahatan. Dan mereka bisa lihat bagaimana saudara-saudara mereka sendiri bergeser, dan akhirnya apa? Menjadi milik si jahat. Nuh, betapa sedihnya hatinya ketika nggak ada satupun adiknya yang mau ikutan dia masuk atau bangun bahtera. Mereka tuh harus bergumul, bukan hanya melawan dosa dan kejahatan, mereka juga harus bergumul melihat apa? Orang-orang yang mereka kasihi satu persatu hilang. 10 nama ini adalah nama yang menang. 10 tokoh ini, lebih lanjut lagi ya, 10 tokoh ini bernubuat tentang jalan-jalan yang baik. Jalan yang dahulu kala yang harus kita tempuh. Dicatat di Yeremia 6, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Kesimpulan dari kesimpulan, manusia yang menerima firman Allah akan menyadari apa itu dosa dan sadar betapa lemahnya manusia di hadapan dosa. Akan kemudian dapat berseru dengan seluruh hati dan jiwa pada pekerjaan mencari nama Tuhan. Mereka akan beribadah kepada Tuhan. Kalau lihat khotbah kemarin, pendeta bilang apa? Mereka akan mau tahu, mau mendekat, mau mengerti, mau bertobat. Mereka benar-benar mencari dan berseru kepada nama Tuhan. Akhirnya mereka menerima apa? Mereka karena mereka berseru, Tuhan aku nggak bisa tanpa Tuhan, mereka dapat kasih karunia yang tak terduga, belas kasihan yang tak terduga. Milik yang sangat besar. Kenan, apa itu? Iman. Mereka dapat Yesus Kristus. Barulah kemudian
Kehidupan yang tahu bersyukur, apapun keadaannya, tahu bersyukur, mulai muncul. Bisa manusia bersyukur? Mana bisa? Kalau dia nggak ngerti, nggak bisa. Itu cuma lip service. Itu nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa ditiru. Fase-fase ini nggak bisa di-skip. Semua orang bisa bernyanyi dengan merdu, tetapi Tuhan lihat hati. Barulah kita bisa menjalani kehidupan yang merendahkan diri. Bukan kehidupan yang minder ya, bukan yang minder-minderan atau belagak-belagak merendah, kalau ngomongnya tutur katanya lembut, ya maaf, sorry, bukan. Merendahkan diri ini apa? Membuang pikiran diri. Mengedepankan pikiran Allah. Sadar dengan jelas, oh ini keinginanku, ini kehendakku. Tapi juga sadar dengan jelas, oh ini kehendak Allah. Lalu menimbang-nimbang, lama, dengan hati-hati. Lalu putusin, oke, aku mau mengedepankan kehendak Allah. Itu namanya merendahkan diri. Akhirnya apa? Seperti yang Yesus ajarkan, kehidupan menyangkal diri, memikul salib. Buahnya apa? Hidup berjalan bersama dengan Allah. Ubah. Pikirannya mulai berubah, hatinya berubah. Maka apakah manusia bisa berjalan bersama dengan Allah? Tiba-tiba, oke, mulai hari ini aku mau berjalan bersama dengan Allah. Niat boleh. Tapi kalau mau, bisa. Caranya bagaimana? Firman. Selalu firman. Mulailah dengan firman. Tanpa firman, kita bisa berpikir kita berjalan bersama dengan Allah, padahal tidak ada Tuhan di jalan itu. Kita bisa pikir bahwa kita itu humble, orang yang rendah hati, tapi itu munafik. Kita bisa mengangkat pujian yang begitu indah, tapi tanpa iman. Manusia nggak bisa nilai, Tuhan yang bisa nilai. Dan semua fase ini nggak bisa di-skip. Benar-benar nggak bisa di-skip. Lewat silsilah ini Tuhan ajarin kita, ini jalannya. Maka hari ini, ketika kita terima firman ini sebagai firman, kita nggak boleh keraskan hati kita. Nah, ini pelajaran ke-6. Seperti yang saya sharingkan selama beberapa minggu, pencatatan kitab Kejadian pertama-tama ditunjukkan kepada siapa? Orang Israel yang lagi jalan di padang gurun, kan? Berarti mereka yang baca silsilah ini adalah orang yang jalan di padang gurun. Ketika mereka menempuh perjalanan di padang gurun, mereka terus-terusan bersungut-sungut. Sepanjang perjalanan padang gurun, mereka bersungut-sungut. Perjalanan padang gurun itu apa sih sebenarnya? Kalau mereka mengerti, perjalanan padang gurun adalah perjalanan hidup berjalan bersama Allah. Tapi karena mereka belum lewatin fase ini, mereka nggak ngerti. Maka di padang gurun, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Semua itu tujuannya supaya apa? Supaya umat bisa terima firman. Dicatat di Ulangan 8. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Musa cuma mendeskripsikan beberapa hal yang terjadi di padang gurun. Tapi intinya apa? Merendahkan hatimu, supaya kamu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Supaya kamu tahu bahwa hidup manusia itu dari firman. Kita pun, ketika kita hidup di dunia ini, orang nggak sadar, ini adalah hidup berjalan bersama Tuhan. Sebenarnya, ini adalah waktu kita hidup berjalan bersama dengan Allah.
Tapi kenapa banyak sungut-sungut? Saya pun hari ini entah berapa banyak saya bersungut-sungut. Karena mungkin saya juga belum sampai di tahap ini. Maka dalam hidup saya pun, dan hidup teman-teman sekalian, dan hidup semua orang, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Baik yang baik maupun yang buruk. Tujuannya apa? Cuman satu. Ngajarin kita bahwa apa? Hidup itu dari firman. Maka dicatat, kalau dicatat di Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Yakobus juga catat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lebih lagi dicatat di Mazmur, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Aku tertindas itu baik, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Nah, jadi kita udah melihat sedikit baru 7 nama dari silsilah Adam. Di dalam 10 nama ini ada sejarah 1000 tahun. Ada sejarah pengkhianatan manusia. Ada sejarah bagaimana Adam mewariskan imannya dengan sangat rajin kepada seluruh anaknya, seluruh keturunannya, tetapi keturunan-keturunannya hanya sedikit yang bertahan. Semoga kita hari ini mengambil ketetapan hati agar sama seperti Tuhan masih memberikan kita firman hari ini, jalan pertobatan bagi kita masih terbuka, dan biarlah jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita lewat silsilah di kitab Kejadian dapat menjadi suatu jalan yang baik yang dapat kita tempuh sama-sama. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kemuliaan kepada Allah. Terima kasih, Pak. Thank you. Thank you, Ada yang Terima kasih mau banyak, bertanya? Pak. Mau bertanya? Thank you, bro. Silakan.